Bib. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Hati-hati, hartamu akan diaudit di akhirat. Nah sekarang kita lanjut. Banyak orang yang bertanya, Mas itu kan kalau misalnya orang yang kerja kantor atau mungkin bisnis. Terus bagaimana kalau yang di kampung? Pada punya kebun ya Bu ya? Punya sawah, terus ada zakatnya juga katanya zakat pertanian. Itu kalau misalnya mau diaudit di akhirat kayak gimana? Berapa besarnya bayarnya zakat pertanian? Nah coba kita tanya siapa juga sama guru-guru kita nih Masya Allah yang luar biasa. Oke kita minta Habib Muhammad Syahab, terus bayarnya ke siapa? Bayarnya ke siapa? Mohon izin Bib, Fadol Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang namanya zakat pertanian. Dikatakan baginda Nabi besar Muhammad SAW, laisa fi habbin wala thamarin sadaqatun hatta yablugha khamsata awsuq. Tidak ada zakat bagi pertanian ini atau buah-buahan kecuali dia sudah sampai khamsata awsuq. Nah sedikit hitungannya, khamsata awsuq ini, awsuq ini jamak daripada wasak. Satu wasak, ukuran ini ibu-ibu ukuran ya. Satu wasak itu 60 sok. Satu sok itu 2176 kilogram. Jadi kalau 5, artinya 5 dikali 60 dikali 2176 berapa Ustaz Maulana? Sama dengan banyak. Ya, artinya nisabnya itu, kadarnya itu 653 kilogram. Jadi kalau hasil panennya sampai 653 kilogram maka dikeluarkan zakatnya. Nah sekarang pertanyaannya berapa zakatnya? Ada dua. Pertama apabila hasil pertanian itu mendapatkan irigasi atau perairan yang perairan atau di air sih? Pengairi ya, Pengairannya itu dengan biaya, mengeluarkan biaya, maka dikeluarkan 5% setiap panen. Jadi pertanian itu cuma ada satu, hanya batas nisab, tidak ada haul. Nanti beda dengan zakat harta. Ya, hanya nisab. Nisabnya berapa? Batas untuk dikeluarkan untuk panen tersebut 653 kilogram. Apabila sampai tidak nunggu haul walaupun panennya setahun 3 kali. Nah, setahun 3 kali dia keluarkan zakatnya. Apabila perairannya itu membutuhkan biaya, maka dikeluarkan 5%. Apabila tidak pakai biaya, mengandalkan air hujan perairannya, maka dikeluarkan 10%. 65. Apa tuh? Keluarnya. Ya, Zakatnya. pokoknya 10% atau 65 lah. Ya, 650 5% atau 10%. Seperti Ustadz Maulana bilang 65, nanti kita cek di kalkulator benar atau tidak. Itu yang pertama. Habib, ya Allah, Habib gak percaya banget sama saya. Percaya banget Ustadz, Masya Allah. Bohong nyantum saya percaya. Apalagi benernya. Kemudian kalau zakat harta beda. Emas, perak, segala macam itu berbeda. Dia butuh dua kewajiban sebagaimana kita tahu. Haul sama nisab. Apabila sampai nisabnya 85 gram emas. Atau ada yang mengatakan 90 gram emas. Apabila sampai uang kita sejumlah 90 gram emas itu, maka dikeluarkan 2,5%. Kapan mengeluarkannya? Apabila cukup haulnya. Artinya 1 tahun full, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau itu zakat harta atau emas atau perak. Tapi berbeda tadi dengan zakat pertanian. Ingat. Jangan sampai nanti hasilnya diaudit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memang wajib zakat itu, nggak ada orang ngeluarin zakat itu sombong. Karena zakat itu hukumnya wajib. Ya. Apabila kita tidak keluarkan zakat, buat orang yang biasa mengeluarkan zakat, misalnya diheboh-hebohkan mengeluarkan zakat, itu pun bisa diaudit. Diauditnya dari riaknya. Ingat, zakat itu kewajiban. Bib, kalau pajaknya tambang gimana Bib? Atau ya tambang lah? Ya sama seperti itu, artinya langsung dikeluarkan. Jadi apabila tambang itu langsung dikeluarkan.
mengeluarkan. Jadi apa sama dengan pertanian dan hasil tambang tadi. Nah, makanya yang mengeluarkan itu ingat apabila bercampur dengan riya diaudit sama Allah Subhanahu wa taala. Itu zakat hartanya Allah. Apabila kita tidak keluarkan maka uang kita menjadi kotor. Kita bersihkanlah uang kita itu dengan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya sawah, yang punya pertanian, yang punya pertambangan, ingat itu ada zakatnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sembarangan sehingga nanti kita, keluarga kita tidak berkah, yang bahaya lagi hisapnya di akhirat. Itu yang nerima sama Bib. Sama anak yatim, semua sama ya. asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran, kewajiban mereka untuk mendapatkan zakat. Makasih banyak Habib Muhammad Syahab. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Nah inilah pentingnya kita belajar ya, bicara masalah tentang zakat ternyata beda. Bicara masalah zakat harta dengan yang namanya pertanian atau perkebunan dan juga tambang. Nah sekarang kita lanjut lagi. Buat jamaah Islam yang ada di rumah, kita kembali kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yuk boleh yang mau nanya silakan angkat tangannya. Ayo. Oh sebentar, ibu yang ini tadi belum selesai. Udah ditelepon temannya? Kayaknya sih udah. Coba kita tanya dulu. Udah ditelepon teman ibu? Udah. Udah, sekarang ibu perkenalan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwah dari Al Istiqomah, Majelis Istiqomah, Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Tepuk tangan buat Ibu Marwah. Pertanyaannya Ibu Marwah. Iya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Boleh. Oh, Marwah bertanya, siapa menjawab? Oh, siapa menjawab? Iya, saya mau bertanya. Saya punya anak, sukanya shopping-shopping. shopping. Beli barang yang gimana gitu ya Pak Ustadz. Itu apakah ada auditnya juga gitu Pak Ustadz? Gitu. Saya takut kalau ngasih uang lagi. Berarti sebenarnya Terima bukan kasih. teman yang nanya, dia yang nanya. Itu cuma alasan saja. Udah iya. itu aja Ibu Iya, Marwah. tolong jawabannya Pak Ustadz. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Marwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Baik, izin Habib dan Ustadz. Kalau berbicara tentang pembelanjaan barang, ketahuilah barang-barang itu akan jadi saksi. Baju yang kita pakai jadi saksi. Makanya maaf, 13 tahun saya alhamdulillah di Islam itu indah. Trans TV selalu memberikan saya baju 7 baju seminggu. Wow, banyak banget dong. Setiap akhir minggu aku dikasih 7 baju. Oh, Masya Allah. Hari Senin dikembalikan. Pinjaman. Endorse. Karena itu akan ditanya. Maka ada baiknya pakaian yang sudah tidak terpakai lebih baik sedekahkan. Nih anak-anak yang dikit-dikit belanja. Hati-hati. Bukan hanya auditnya. Tapi bagaimana engkau pergunakan, di mana engkau pergunakan. Maka baju itu akan jadi saksi dari kemudian. Pakaian barang-barang yang dipakai itu akan jadi saksi. Di mana dia digunakan. Maka ada baiknya kalau beli baju pakai salat dulu. Kalau saya kumpulin baju-baju baru, aku bawa umroh dulu. Jadi setiap rangka umroh itu baju baru semua. Widih. Iya. Tapi kapan berangkat umroh? Belum tahu sih, belum diundang. Jadi bertumpuk itu baju. Ketahuilah itu kalau bisa dipakai dulu salat sunnah. Dipakai dulu salat supaya ini jadi saksi. Hati-hati setiap pakaian yang digunakan, peralatan dan sebagainya. Itu akan bertanya, kenapa saya dibeli terus tidak dipakai? Itu akan menuntut kita di hari kemudian. Makanya hati-hati kepada wanita-wanita yang suka belanja. Terusus kepada anaknya Ibu Marwah tadi. Oh iya. Bukan temennya, ternyata anaknya. Karena ternyata temennya nggak keangkat teleponnya. Oh gitu. Jadi dia cari masalah dia sendiri. Oke, makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Bu Marwah makasih banyak. Ayo, boleh lagi yang mau nanya silakan angkat tangannya lagi ayo. Boleh, wah ini sekarang yang di atasnya dulu. Silakan Ibu. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Ainur Hotimah dari Majelis Taklim Al-Istiqomah, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Silakan Ibu pertanyaannya. Tanya dong Ustadz. Boleh. Ustadz, benarkah jika kita mengambil harta mubah hanya untuk seperlunya saja dengan tujuan beribadah dan taat kepada Allah, maka kita tidak akan diaudit di akhirat? Apa itu benar Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Oke Bu Terima Ai. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Luar biasa Ibu. Iya, Ustaz tamatkan, mohon izin dijawab. Silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika kita mempergunakan atau mengambil harta mubah, maka itu tidak akan diaudit nanti di akhirat? Perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan malul mubah atau harta yang mubah? Harta yang mubah dijelaskan oleh ulama di dalam Maqasidus Syariah bahwasanya harta mubah itu adalah harta yang asalnya tidak dimiliki oleh siapapun. Contoh seperti mata air, ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya seperti hewan atau binatang di alam luas, di alam bebas. Lalu kemudian angin, ya. Lalu kemudian lagi pepohonan yang ada di hutan. Maka ini adalah termasuk dalam kategori malul mubah, harta yang mubah. Maka kalau kita menggunakannya dengan tujuan ibadah, maka dibolehkan selama tidak menjadi milik seseorang atau siapapun. Tetapi ketika itu sudah dimiliki oleh seseorang, maka ini namanya adalah harta yang sudah ada pemiliknya. Maka tidak boleh kita ambil tanpa izin dari pemiliknya. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah harta yang mubah tadi kalau kita pergunakan kita nggak akan diaudit, nggak ada hisapnya? Dikatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar, Al-Imam Ibnu Hibban, bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Rasulullah, la tazula qadama ibni Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Manusia itu nanti di padang mahsyar, dia nggak akan bergeser kakinya maju ataupun mundur sedikit saja sebelum ditanya darinya 4 perkara. Dia bakal ditanya, kita semua bakal ditanya. Apa yang ditanya? An umrihi fima amnah, umur yang Allah kasih digunain buat apa? Umur kita nih dari mulai kita lahir sampai kita nanti meninggal dunia, kita akan ditanya semua nanti umurnya kita gunakan untuk apa? Dipakai untuk hal yang manfaat atau hal yang mudarat. Maka nggak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Kita punya masa muda akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Masa mudanya ketika diberikan tenaga yang kuat dipakai untuk ibadah atau dipakai untuk maksiat. Jangan sampai nanti ketika diaudit kita menyesali apa yang kita lakukan di masa muda ternyata terbuang percuma dan sia-sia. Padahal kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni, di antara kesempurnaan seorang muslim adalah meninggalkan segala hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi sampai membuang-buang waktu dan umurnya percuma tidak ada manfaatnya. Maka jangan sampai ini terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala udah ngingetin kita di dalam Al-Qur'an. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina laturja'un. Emangnya kalian kira kami ciptakan kalian itu wahai manusia, kalian itu sia-sia. Begitu aja, cuman sekedar hidup, makan, bersenang-senang, lalu kemudian mati tidak ada hisapnya. Kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian akan diminta pertanggungjawaban dari setiap apa saja yang kalian lakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa an ilmihi, ilmu yang dia pelajari. Madza amila bima alima. Apakah ilmu yang dia pelajari sudah diamalkan? Kita ngaji ke sono kemari, datang ke majelis taklim, tetapi ilmunya diamalin apa kagak dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ada pertanyaan waktu saya mau ngisi pengajian ibu-ibu tuh, ya, dia bilang katanya, Ustadz tolong kasih tahu sama ibu-ibu, katanya, kenapa Pak? Ibu-ibu itu rajin ngajinya seminggu 21 kali. Orang sehari ngaji 3 kali, bajunya mana model-model, ya, warnanya setelan, ada yang baru ngambil cicilan, ada yang udah lunas, ada yang baru DP, ya, banyak bajunya. Tetapi biasanya perempuan itu ngajinya rajin tapi sama suami ngelawan mulu. Bukan orang sini bukan ya, bukan orang Islam itu indah, sono, daerah sono jauhan. Cuman kata orang sono kata pindahan dari sini. Na'udzubillah min dzalik, ya.
Tuh, maka kita punya ilmu ditanya, diamalin apa kagak. Yang keempat terakhir kata Nabi, wa an rizkihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Harta yang dia peroleh, mau itu harta dia peroleh dari yang halal atau dari yang haram, atau harta mubah sekalipun, nggak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bakal diaudit nanti di akhirat semuanya, di mana dia dapat, dari mana dia dapat, dibelanjainnya buat apa. Masya Allah. Maka sebelum waktu itu terjadi, dari sekarang kita cari yang halal, kita Amin. manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah. Amin. Makasih banyak Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan, Bu Ai juga bagus banget pertanyaannya. Nah sekarang saya kasih kesempatan satu lagi sama jamaah yang mau nanya, boleh silakan angkat tangannya. Satu lagi dari sini lagi biar adil ya, dari bawah ini Ibu, izin Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ibu Neneng dari Majelis Al-Istiqomah Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Iya, tepuk tangan dong buat Ibu Neneng. Pertanyaannya Ibu Neneng. Pak Ustadz, saya mau tanya, jika suami saya bertugas keluar kota, tapi dia lepas tanggung jawab sama istri dan anaknya, nggak ngasih nafkah. Terus harta yang dikumpulkannya itu apa benar mau diaudit nanti di akhirat? Iya, otomatis diaudit Ibu ya. Ibu tolong tenang dulu, jawabannya tarik nafas dulu Bu sama- Neneng. Lepas pelan-pelan. Dia nanya sekaligus bentuk protes sama suaminya. Itu aja Ibu Neneng. Tolong jawabannya Habib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bib, dijawab Bib. Jadi suami keluar kota lepas tanggung jawab Cari dengan duit, nafkah. tapi gak pernah nafkahin keluarganya di rumah. Masya Allah, buat para laki-laki yang makanya di antara adab seorang suami terhadap istri, di dalam kitab Al-Adab Fiddin Al-Imam Ghazali, bila bukhlin laha. Artinya suami itu bertanggung jawab dan tidak pelit dengan istrinya. Orang keluar kota, dia cari nafkah. Kita tuh harus ingat nih para suami. Orang itu, saya misal punya anak perempuan. Saya piara dari bayi. Kita urusin, kita sayangin. Kemudian kita nikahkan kepada seseorang dengan kepercayaan penuh seorang bapak untuk sampai menyerahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki yang dengan harapan bisa menggantikan posisi bapak itu bertanggung jawab sama ini anak. Allahu Akbar. Ya, tapi terkadang suami ini otaknya satu on. Ya. Penting banget tuh. Enggak paham, kita udah menyerahkan anak perempuan misalnya kemudian disembarangkan. Minimal artinya nafkah itu tidak putus. Makanya berkata baginda Nabi besar Muhammad, Nabi mengatakan kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu. Cukuplah bagi seseorang tersebut mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala yang dia melalaikan orang yang wajib dia nafkahi. Dosa ini haram hukumnya, tidak sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bertanggung jawab dari nafkahnya, bertanggung jawab dari pakaian-pakaiannya. Jadi buat sekarang nih jangan khawatir, rizki Allah ini luas. Ini ibu kalau suaminya mampu, yang ditanyakan sama ibu tadi. Apabila memang suaminya cari nafkah di luar sana, berusaha mencari nafkah di luar sana, tapi nggak dapat juga, nggak ada yang bisa dikirim,
tetap itu suami mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena dia jihad hitungannya keluar kota mencari nafkah untuk anak dan istrinya, tapi di sana pun dia terlantar sebenarnya, susah nggak dapat apa-apa. Nah kita sebagai istri bagaimana mendoakan agar suami kita Allah luaskan rezekinya. Masya Allah, terima kasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib. Bapak jangan diem-diem aja sih sebentar. Bapak tuh ada sih? perempuannya 3. Bagaimana nanti kalau Bapak udah sekolahin bagus-bagus semuanya, tiba-tiba nanti nikah tuh disia-siain sama suaminya, nggak dikasih makan, dikasih apa, yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut lagi ya. Kita akan memberikan pertanyaan dari jamaah kita bacain. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Bapak ada perempuannya 3, hati-hati.